Adalah jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal ya. 110 butir soal dalam waktu 100 menit. Ingat 100 menit ya. Jadi satu soalnya teman-teman hanya diberi waktu kurang dari 1 menit. Ya, dengan perincian TWK sendiri adalah 30 butir soal. TU-nya adalah 35 butir soal, TKP-nya ada 45 butir soal. Jumlahnya adalah 110 butir soal, diselesaikan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk nomor 321 tahun 2004 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil untuk tahun anggaran 2024. Ini teman-teman semua untuk CPNS, nah sebenarnya sudah dibuka ya. Jadi sudah banyak dari Pemda juga sudah memberikan informasi berkaitan dengan formasi yang sudah resmi dibuka. Dan portal pun saya rasa sudah dibuka juga ya. Silakan teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini dan baru tahu videonya, bisa di cross check saja nanti di SSCSN-nya ya. Oke, teman-teman semua. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Republik Indonesia ya. Nah, nih, menimbang dan sebagainya. Nah, di sini menetapkan ya. Menetapkan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas. Ini teman-teman harus paham ya, bahwasanya untuk seleksi CPNS ya, ini nilai ambang batas harus tahu dan paham sekali ya, karena ada beberapa tes yang harus teman-teman lewati sebelum nanti masuk ke SKD tentunya ya, SKB maaf ya. Jadi SKD-nya juga harus melewati beberapa tahap dan harus memenuhi nilai ambang batas ya. Kemudian untuk yang pertama seleksi kompetensi dasar, nah teman-teman harus lolos juga di SKD-nya ya. Untuk pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024 meliputi yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian tes intelijensia umum atau TIU. Kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Tiga-tiganya ini teman-teman juga harus memenuhi nilai ambang batas kalau mau lanjut ke tahap SKB-nya ya. Kemudian untuk materi SKD teman-teman juga harus tahu ya, bahwasanya untuk materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi yang pertama adalah TWK. Ini bertujuan untuk penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan ya. Mengimplementasikan apa saja teman-teman semua? Yang pertama adalah tentang nasionalisme. Jadi di sini teman-teman semua harus kembali membuka buku berkaitan dengan nasionalisme ya, yang sering dibahas dalam biasanya dalam PKN juga ada, sejarah juga ada, masuk di dalamnya di situ ya. Dengan tujuan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua adalah integritas teman-teman semua. Dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai satu kesalahan sikap mencapai tujuan nasional. Kemudian yang ketiga adalah bela negara, ini masuk dalam materi PKN biasanya ya. Dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua adalah pilar negara ya. Nah ini biasanya yang masuk adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bahasa negara dengan tujuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya, yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah TIU, tes intelijensia umum ya. Nah ini bertujuan untuk menilai kekuasaan pengetahuan, kemampuan verbal yang meliputi ya, kemampuan verbal, analogi. Nah ini teman-teman semua yang baru, lihat saja nanti di YouTube juga banyak ya. Kira-kira TIU itu apa saja, yang contoh-contoh soalnya seperti apa, cara pembahasannya seperti apa ya. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep, kata, memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain gitu ya. Misalnya topi untuk apa? Topi kepala, kemudian yang lain dihubungkan dengan kata yang lain gitu ya, yang sekonsep dengan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah silogisme. Nah, silogisme itu berkaitan dengan biasanya di matematika ini ya. Materi-materinya ada di matematika. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua premis atau pernyataan ya. Kemudian yang ketiga adalah analitis. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi berkaitan dengan informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
Yang kedua, ini adalah numerik. Nah, ini ada hitung-hitungan teman-teman semua ya. Yang pertama adalah berhitung. Yang kedua deret angka, ini materi matematika semua ya. Kemudian perbandingan kuantitatif, kemudian soal cerita. Yang ketiga adalah kemampuan figural. Nah, ini gambar biasanya kalau figural itu ya. Jadi gambar diputar 90 derajat, diputar lagi 90 derajat, diputar lagi 90 derajat, diputar lagi 90 derajat. Nah, yang terakhir kira-kira bentuknya seperti apa? Bisa begitu. Yang pertama adalah analogi. Ya, tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Kemudian ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan dari gambar. Kemudian serial ya, untuk mengukur kemampuan individu melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian yang terakhir adalah TKP ya. Ini SKD itu ada TWK, TU, TKP ya. Bertujuan untuk melihat penguasaan, pengetahuan, kemampuan mengimplementasikan yang satu adalah pelayanan publik ya. Kemudian nanti jejaring kerja ya, berkaitan dengan jejaring kerja ini tujuannya adalah membangun, membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, berkolaborasi lain secara efektif. Kemudian sosial budaya, tujuannya adalah mampu beradaptasi, bekerja secara efektif dalam masyarakat, majemuk yang terdiri atas beragama, suku, budaya dan sebagainya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, kemudian anti radikalisme. Nah, ini teman-teman semua. Yang ketiga, SKD. Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dilaksanakan dalam durasi 100 menit ya. Jadi 1 jam lebih ya. 100 menit saja. Kemudian yang keempat adalah durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Jadi kalau yang disabilitas tentunya waktunya adalah 100 menit ya. Yang kelima, SKD bagi pelamar yang dimaksud pada diktum keempat dilaksanakan dalam durasi 130. Berarti untuk yang disabilitas, nah ini waktunya ya. Kalau yang normal berarti 100. Yang keenam adalah jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 butir soal ya. 110 butir soal dalam waktu 100 menit. Ingat 100 menit ya. Jadi satu soalnya teman-teman hanya diberi waktu kurang dari 1 menit. Ya, dengan perincian TWK sendiri adalah 30 butir soal. TU-nya adalah 35 butir soal. TKP-nya ada 45 butir soal. Jumlahnya adalah 110 butir soal, diselesaikan dalam waktu 100 menit. Jadi teman-teman harus banyak berlatih ya teman-teman semua. Kemudian yang ketujuh adalah tentang pembobotan nilai untuk materi SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu untuk materi TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5, salah ini bernilai 0 ya. Kemudian untuk materi TKP bobot jawaban benar nilai paling rendah 1. Jadi tidak ada jawaban salah. Jadi jawabannya yang paling benar itu poinnya tertinggi 5. Kemudian nanti turun 4, 3, 2 sampai yang terendah itu bernilai 1. Nah, kalau tidak menjawab ini bernilai 0. Jadi kalau untuk TKP teman-teman disarankan ya, silakan berusaha untuk menjawab karena masing-masing soal akan mempunyai bobot ketika teman-teman menjawab ya, kecuali tidak menjawab tentunya 0. Yang kedelapan adalah nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana pada diktum pertama adalah 550. Nah, ini adalah skor maksimalnya teman-teman semua ya. Karena skor maksimal untuk TWK adalah 150, untuk TIU adalah skor maksimalnya 175 dan untuk TKP 225. Kenapa TKP jadi paling tinggi kalau maksimalnya? Karena TKP tidak ada nilai 0 kalau tidak menjawab ya. Pasti dapat bobot semua walaupun paling rendah adalah 1. Yang kesembilan adalah nilai SKD yang diperoleh peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Ini berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 ya, 1 periode berikutnya. Kemudian, jadi kalau tahun ini teman-teman punya nilai, bisa dipakai lagi untuk tahun berikutnya nih, maksudnya begitu. Yang ke-10 adalah dalam hal peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil mengikuti seleksi periode berikutnya, maka nilai SKD periode berikutnya dinyatakan tidak berlaku. Oh, ini berarti ya. Berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya. Seleksi periode berikutnya
maka nilai SKDI periode sebelumnya tidak dinyatakan tidak berlaku. Dinyatakan tidak berlaku. Oh, berarti ini tidak berguna lah kalau istilahnya ya. Maaf, tadi saya salah. Yang ke-11 adalah nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta. Yang ke-12 adalah penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 yaitu, nah ini teman-teman harus paham betul ya. Jadi nanti dari soal sebanyak 150, maaf, tadi soalnya mana ya? Soal. Nah, dari soal ini minimal ya, batas minimalnya ya. Jadi dari 150 maksimal, teman-teman kalau sudah mencapai 65 ini dinyatakan sudah passing grade ya. Nah, kemudian dari 80, teman-teman sudah masuk passing grade dengan skor minimal 180 ya, dan maksimalnya 175. Kemudian untuk yang TKP ini nilai ambang batas adalah 166, nah maksimalnya dari 125. Jadi ini teman-teman yang harus diperhatikan ya, bahwasanya saya harus mencapai nilai ambang batas ketika TWK saya minimal 65, TIU saya minimal 80, dan TKP saya minimal 160. Maka teman-teman nanti bisa lanjut ke tahap berikutnya adalah SKB, biasanya begitu ya. Jadi teman-teman bisa dipersentase kira-kira untuk mendapatkan nilai 65 dengan penskoran satu soal betul itu 5, salah 0, kira-kira saya harus betul berapa dari jumlah soalnya. Jumlah soalnya kan berarti 30 ya. Nah, ini 30 soal kali 3 kan 150 ya. 150. Nah, ini berarti kalau 65 dibagi 5 berapa? Intinya kan gitu. 65 dibagi 5. Berarti kalau 10, 55, 11, 60, 12. Berarti dari 30 teman-teman harus minimal betul 12 butir soal. Intinya begitu. Ke-13, ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 berlaku penetapan kebutuhan umum, kebutuhan khusus putra dan putri untuk Kalimantan. Ini ada pengkhususkan ya, pengkhususan. Ketentuan sebagaimana di diktum ke-12 dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus. Nah, ya silakan dibaca sendiri. Kemudian yang penting lagi adalah nah, ini sudah ya teman-teman semua ya. Jadi untuk nilai ambang batas memang seperti itu ya, sudah ya. Jadi ini ya, nah, nilai ambang batas teman-teman harus mencapai ini semua. Tadi dari 30 soal ada 12. Berarti kalau 80, nah ini 80 soal nilai minimalnya ya. Kemudian maksimalnya 175, kemudian 35 ya. 35, sedangkan untuk TWK juga sama ya, bobotnya kalau betul 5, kalau salah 0 berarti nanti tinggal 80 dibagi 5 saja berapa? Berarti 80 bagi 5 itu 16. Berarti sekitar 16 soal teman-teman harus soal. Berarti separohnya ya. Sekitar separohnya teman-teman harus bisa mencapai 16 butir soal. Oke, teman-teman semua, ini yang sedikit saya bahas berkaitan dengan CPNS karena sudah mulai dibuka ya, dan sudah banyak sekali informasi yang sudah resmi dikeluarkan oleh Pemda. Untuk CPNS ada 2 kali seleksi, yaitu SKD, SKB, kemudian yang ketiga wawancara ketika SKB sudah selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.